Oke, kembali lagi di video Dido Channel. Nah, kali ini kita bakal nge-review mobil baru lagi dari Toyota, yaitu All New Veloz 2022. Jadi, All New Veloz ini masih menggunakan kode mesin yang sama, 2NR-FE, jadi 2NR-VE. Jadi, spesifikasi dan mesinnya masih sama, tapi tinggal menyesuaikan dengan layout barunya. Oke, kita lihat langsung tampak depannya ya. Jadi, untuk tipe yang gue review sekarang ini adalah tipe Q. Tipe Q, tipe tertinggi yang sudah ada TSS-nya. Jadi baik Avanza atau Veloz sekarang ada tipe tertinggi yang ada TSS-nya. Nah, itu ada kamera depannya di bumper depan. Terus sekarang lampu utamanya maupun lampu sennya sekarang juga udah LED. Lampu utamanya masih LED reflektor. Terus lampu sennya udah LED sequential. Nih seperti yang terlihat ya. Terus dia ada ornamen-ornamen chrome-nya, ada tulisan Veloz-nya. Di fog lamp-nya juga ada ornamen chrome-nya. Sayangnya fog lamp-nya belum LED ya, jadi dia masih halogen. Nah, terus ini desainnya juga baru kan, ada memanjang chrome dari kiri ke kanan memanjang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nyalanya, nyala lampu utama, lampu sennya, lampu hazard dan fog lamp-nya. Sebelum kita lihat lampu headlamp-nya, jadi ini desain grillnya juga baru ya, bentuknya kayak segitiga gitu. Terus di bagian logo Toyota ini tuh ada kamera depannya. Nah, ini nih seperti ini Kak, nyala lampu LED headlamp-nya. Jadi lampu LED headlamp-nya itu menyatu sama DRL. Jadi sama layoutnya, cuman si DRL-nya ini menyatu sama lampu sennya. Jadi kalau misalnya lagi jalan, lampu utama sama lampu DRL-nya menyala bersamaan, tapi ketika lampu sennya dinyalakan dia berubah. Nah, ini tampak kiri dan kanannya ya. Lampu halogennya juga masih warnanya kuning, jadi nggak mungkin warnanya putih karena dia halogen. Oke, lanjut ke sektor kaki-kaki. Jadi ini Veloz baru menggunakan velg 17 inci, sama kayak yang ada di race ya. Dan velgnya ini dual tone untuk tipe tertinggi. Nah, ini sama seperti bumper depannya, dia ada side skirt yang warnanya seperti piano black, tapi sebenarnya lebih ke abu-abu. Terus di kiri dan kanannya juga sudah ada kayak apa ya, jadi seperti add-on bumper yang ditambahin gitu, jadi biar tampaknya tuh lebih ke arah SUV gitu. Nah, Veloz baru ini juga udah dilengkapi dengan talang air, terus sama roof rail yang paling penting sih, jadi kesan SUV-nya jadi nambah gitu. Nah, sekarang kita ke bagian samping atas. Jadi ini spionnya sebenarnya masih sama kayak Rush, Avanza yang lama atau Race ya. Jadi bedanya adalah dia sudah ada kamera 360-nya. Jadi apalagi didukung fitur TSS-nya. Nah, yang kita nggak tahu sebenarnya di spionnya itu ada fitur tambahan foot lamp-nya. Jadi buat menerangi kaki di malam hari. Terus cara masuknya masih sama, dia passive keyless entry, jadi kita tinggal tekan tombol aja yang ada di pintu yang bentuknya garis berjajar itu. Nah, ini nih bagian add-on bumper yang gue nggak begitu suka karena kelihatannya ganjel ya gitu. Jadi kayak tambahan banget, kelihatannya nggak menyatu dengan bodinya gitu. Nah, kita beralih ke bagian belakang ya. Jadi ini bagian belakangnya juga baru dan desainnya mengingatkan kita akan Race dan Rocky, terutama belakang ya. Kalau di depan masih kurang mirip. Nah, salah satu yang gue suka adalah karena dia lampu belakangnya sudah LED, terus lampunya ini menyambung dari kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri. Jadi bukan sekedar ornamen atau aksen biasa, jadi dia benar-benar nyala kalau misalnya kita lagi ngerem atau dinyalain lampu belakangnya. Nah, terus juga sudah ada sensor parkir. Terus di bawahnya ini yang disebut
new start di rear bumper ya, cuma sayangnya itu memang cuman aksen plastik yang dikasih warna abu-abu sama ngedove. Terus ban serepnya juga ada di bawah, kelihatan nanti pas kita buka bagasi belakangnya. Nah ini sekarang kita peragain gimana ketika lampu rem, lampu belakang pas dinyalain, dan lampu mundurnya. Nah, untuk bagian lampu belakangnya ini, baik lampu belakang, lampu mundur, terus lampu sen sama hazardnya juga udah menggunakan lampu LED semuanya ya. Nah, sekian dari sektor eksterior. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Nah, ini bagian bagasinya kelihatan itu yang bulat-bulat di samping lock bagasinya itu untuk menurunkan ban serep belakang. Nah, ini sekarang kita peragain dulu sama rekan saya Igan. Jadi dia bakal bagaimana kapasitas volume bagasi belakang ketika bangku baris ketiga diturunkan. Nah, seperti yang terlihat ya, ketika bangku baris ketiga diturunin ini, volume bagasinya jadi bertambah. Terus kalau kita lihat di bangku baris ketiga ini ada cup holder di kiri kanannya. Terus di bagian sebelah kanan, cuma di sebelah kanan aja ya, dia ada USB 12 volt untuk charger. Nah, terus di balik tutup bagasinya ini masih ada kompartemen tambahan untuk dongkrak. Terus untuk toolkit lain juga masih bisa karena ini slotnya banyak banget gitu disediainnya. Nah, ini penampakan ketika dari bangku baris pertama ke bangku baris ketiga. Karena ini velosnya lumayan panjang ya, panjangnya lebih dari 4 meter. Oke, dari sektor bagasi sekarang kita ke bangku baris pengemudi. Jadi ini pintunya juga baru, jadi aksennya baru. Ada aksen silver, kulit, terus ada karbonnya juga, terus ada juga slot untuk cup holder. Nah, sayangnya si handrestnya ini sebenarnya dia ada lapisan kulitnya, cuma tidak ada soft touchnya. Nah, kalau yang di bagian pintunya itu dia juga seperti lapisan kulit putih, tapi sebenarnya hard plastiknya. Nah, di bagian belakangnya juga sama, dia ada lapisan kulitnya cuma belum soft touch. Dan bagian pintunya juga masih dilapisi dengan hard plastik. Ada cup holdernya juga. Di bagian kiri penumpangnya juga sama. Terus di bagian belakang penumpangnya juga sama. Sekarang kita lihat agak ke dalam ya. Nah, di bangku baris penumpang ini dia juga ada lapisan kulitnya, cuma juga belum soft touch. Jadi dia dilapisi kulitnya senada dengan bagian pintunya gitu. Ada aksen-aksen silvernya juga. Jadi ini juga cup holdernya masih mengingatkan kita akan race atau Rocky ya, sama di desain AC-nya juga. Nah, ini juga masih sama ya yang tadi, belum soft touch. Dia masih hard plastik yang senada sama si bagian dashboardnya. Oke, sekarang kembali lagi ke sektor pengemudi. Sekarang kita bakal lebih bahas fitur-fiturnya ya. Nah, di sektor pengemudi ini pengatur ketinggian kursinya masih pakai tuas manual. Terus tadi juga di dashboardnya sebelah kanan ada cup holder juga ya. Cuma sayangnya kenapa nggak disamain di bagian kiri penumpangnya gitu. Jadi bisa dibuka tutup slotnya gitu. Nah, ini penampakan dashboardnya. Dashboardnya juga masih mengingatkan kita akan race dan Rocky ya. Jadi sebenarnya bahasa desainnya masih sama gitu. Nah, ini nih fitur yang kelihatan tadi. Ada wireless charging, terus ada auto brake hold, ada electronic parking brake, terus ini juga ada pengingat passenger car seat, ada juga aparnya, pemadam kebakaran di bawah kursi penumpang ya. Tapi di bawah kursi penumpang ini nggak ada kompartemen tambahan kayak di race atau Rocky.
Ini sekarang kita lihat bagaimana ketika mesin dinyalakan ya. Sekarang kita lihat bagaimana animasinya ya. Animasinya speedometernya masih sama kayak RS atau Rocky, cuma bedanya ada animasi veloz tambahannya gitu. Nah, ini layout setirnya juga masih sama, masih mirip, cuma tombol drive ini jadi yang biasa di RS Rocky jadi power, di sini jadi drive. Nah, sekarang kita lihat fitur utamanya si head unitnya. Nah, sekilas kita lihat udah ada Android Auto sama Apple CarPlay ya. Terus masih juga ada pengingat tanggal ganjil genap. Itu penting nggak penting tapi masih dipasang di situ. Ini sekarang kita jabarin satu-satu ya. Jadi dia ada menu audio. Jadi ini bisa muter lagu dari HP. Jadi tinggal koneksiin Bluetooth aja. Terus ada gambar, dia bisa juga ngubah background gambarnya, background head unitnya. Terus ini di menu pengaturan ada pengatur waktu, format waktunya, terus bisa disinkronisasi jadi GPS, jadi nggak perlu ngatur-ngatur waktunya lagi sama GPS-nya. Terus ini ada fitur Bluetooth-nya untuk car multimedia sama jaringan WiFi untuk hotspot ya. Jadi biasanya kan ngehubungin ke HP untuk bisa browsing-browsing. Nah, terus ini juga ada pengatur equalizer-nya untuk mengatur kualitas suara. Ini biasanya bahkan di Race atau Rocky pun nggak ada untuk pengaturan equalizer suara ini. Jadi si pengatur head unitnya ini lumayan lengkap. Terus ini ada pilihan suaranya, bisa single zone atau dual zone. Bahkan untuk pengaturan suara app juga ada. Dan ada equalizer template-nya ya, bisa jazz, pop, rock, dan lain-lain gitu. Bahkan ada tombol suara sentuh, pengontrol suara. Nah, ini biasanya kotak-kotak ini nih untuk mengatur pengeluaran suara. Jadi bisa ke arah pengemudi atau ke arah penumpang. Itu tadi untuk tampilan brightness, kontras. Nah, ini untuk mengatur gadget yang terhubung sama kita dengan head unit veloznya ya. Nah, fitur berikutnya yang gue juga sangat miss, ternyata ini mirip fiturnya kayak di HP Android, jadi dia udah bisa Miracast. Atau biasanya kalau di kita bisa auto link atau easy connection kalau misalnya layar HP kita mau diproyeksikan ke layar head unit. Sekarang kita lihat gimana layar HP yang diproyeksikan ke head unitnya ya. Lumayan resolusinya lumayan bagus, jadi apa yang tampil di HP seperti apa yang tampil di head unit. Oh iya, sampai lupa, jadi ini ukuran head unitnya 9 inci, bukan 10 inci ya kayak di Race atau Rocky. Tapi dia sekarang ada tambahan roof monitor yang ada di bangku baris kedua. Jadi apa yang ditampilkan di head unit depan bisa didengerin atau dilihat di roof monitornya. Dan sumbernya beda-beda, bisa dari USB atau dari layar smartphone. Nah, ini fitur tambahan di bangku baris pertama, ada USB fast charging ya. Jadi letaknya ada di kompartemen bawah di bangku baris pertama penumpang. Oke, sekarang kita beralih ke bangku baris keduanya ya. Jadi ini bangku baris keduanya ternyata di bagian pijakan kakinya udah ada lapisan untuk pijakan kaki ya, jarang-jarang ada. Terus ini bangku baris keduanya juga masih campuran fabric sama kulit di bagian pinggirnya. Tapi berbeda sama bangku baris pertamanya. Kalau bangku baris pertamanya senada ada aksen-aksen silvernya, di bangkunya tapi ini enggak. Terus ini ada cup holder, ada USB fast chargingnya juga. Tapi ini bukan soket 12 volt ya, dia udah USB fast charging. Jadi nggak perlu beli converter lagi. Nah, sekarang kita peragain comfort seatnya. Kalau di Toyota mungkin nyebutnya adalah comfort seat, tapi kok sofa mode deng, bukan comfort seat tapi sofa mode. Jadi dia bisa kayak mode sofa dipanjangin gitu, jadi nanti kaki kita bisa nyender. Caranya jadi kita harus ngelepas headrestnya, jadi biar bisa ditekuk full ke belakang gitu. Nah, baru kita bisa naik. Jadi ini kita bisa nyantai kalau misalnya lagi ada supir sambil main HP atau sambil lihat video di layar monitor. Dan ini sandaran bahunya bisa turun banget, direbahinnya sampai miring banget, jadi kita bisa nyantai, posisinya nyantai sekali gitu.
Nah, berikutnya kita peragain yang bangku baris kedua dan bangku baris ketiganya. Caranya masih sama, jadi dia harus disenderin dulu, direbahin sampai turun. Terus headrestnya juga harus dilepas. Nah, kurang lebih sih akomodasinya sama gitu rasanya. Jadi bisa nyantai banget kalau misalnya bangku baris keduanya diturunin sampai ke belakang. Nah, sekarang kita cek bagaimana akomodasi bangku baris ketiganya. Jadi kalau misalnya bangku baris kedua ditegakin, ini ada tersisa sekitar jarak 5 cm untuk dengkulnya, untuk orang dewasa. Dan untuk jarak kepalanya juga masih luas, lebih dari 10 cm. Terus ini kita coba agak maju, agak bertambah jadi 10 cm. Kalau lebih dimajuin full bangku baris keduanya, headrestnya juga masih sama. Nah, ini fitur tambahan yang nggak penting-penting amat tapi ada di sini, yaitu handrest kalau misalnya bangku baris keduanya yang tengah diturunin. Oke, sekian review singkat dari gue ya. Jadi ini untuk berikutnya gue bakal ngejabarin apa aja fitur-fitur tambahan sama kompartemen tambahan yang ada di Veloz ini. Kayak bentuk setirnya yang masih sama kayak Race atau Rocky. Terus bentuk tombol drive-nya yang harusnya jadi tombol power. Jadi bisa dua mode eco dan normal. Ini kuncinya mirip banget juga sama Race sama Rocky. Nah, untuk Veloz Key tanpa TSS ini cuma ada tombol stability control, nggak ada tombol TSS-nya untuk on off-nya. Terus ini juga udah ada auto hold sama electronic parking brake. AC-nya juga masih sama. Nah, bedanya di Veloz ini dia ada ambient light-nya yang warnanya kebiruan ya. Ini ada di bangku baris pertama aja, jadi nggak sampai ke belakang. Nah, untuk lampu kabinnya ini juga dia udah putih, LED warna putih. AC-nya juga udah double blower, jadi ini benar-benar bisa diatur suhunya, bukan sekedar hembusan angin seperti di Calya atau Sigra. Nah, ini di bangku baris kemudiannya juga udah ada cup holder. Sayangnya kiri kanannya nggak sama ya, nggak sinkron gitu, sayang sekali. Terus di bangku baris keduanya ini juga ada cup holder lagi. Sama ada kompartemen tambahan di bagasi belakangnya. Terus USB fast charging juga udah ada di bangku baris kedua. Nah, ini berikutnya sisa kompartemen yang ada di Veloz Q CVT ini. Jadi fiturnya kurang lebih sama ya di CVT maupun TSS, cuma beda sama TSS-nya aja. Oke, sekian dulu review singkat dari video Dido. Jadi sampai ketemu lagi di review berikutnya. Jangan lupa subscribe video Dido channel. Sampai ketemu lagi. Jika ada kritik dan saran silahkan sampaikan di komen. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Bye bye.